Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد إخواننا kaum muslimin dan muslimat, barakallahu li wa lakum. Tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini diambil dari Aqidah Tahawiyah, yaitu kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa la nukaffir ahadan min ahli al-qiblah bi dhanbin ma lam yastahilhu. Kita ahli sunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli qiblah, yaitu muslim, dengan sebuah dosa kecuali selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Di sini perlu dijelaskan, sebagaimana di dalam buku ini, dalam catatan kakinya, apa yang dimaksud kita tidak mengkafirkan ahlul qiblah, yaitu orang Islam, yaitu orang-orang yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah dalam ibadah, yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, yang ikhlas dalam muamalah. Muamalah itu dalam berinteraksi dengan manusia, jual beli dan lain-lain, yang mengamalkan kandungan kalimat tauhid lahir batin, yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan semua yang diberitakan oleh Rasulullah, yang melaksanakan perintah Allah. Dan mereka ini, muslim ini, dia tidak membatalkan keimanannya dengan pembatal-pembatal keimanan. Ya, itulah yang dimaksud dengan ahlul qiblah. Maka tidak boleh kita kafirkan dia selama dia bertauhid dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, sebab kita meyakini bahwasanya kalimat ini sebagai bantahan terhadap Khawarij.
yang mengatakan mereka mengkafirkan semua dosa besar. Jadi ada kelompok jamaah sekalian. Jadi kalau boleh kita simpulkan ada 3 kelompok di dalam bab ini. Ada kelompok yang ifrat, ekstrim, yaitu kelompok Khawarij. Khawarij yang mereka ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Wal'iyadzu billah. Kelompok yang kedua, tafrid. Tafrid ini nanti akan dibahas sebenarnya secara khusus pada tema berikutnya, itu jika masih ada waktu nanti saya akan bahas wala naqulu la yadurru ma'al imani dzambun liman amilah. Itu bahwa orang-orang Murji'ah mereka mengatakan bahwa dosa itu tidak mempengaruhi, tidak membahayakan dosa sama sekali, tidak mengurangi iman sama sekali. Beda dengan Khawarij. Khawarij langsung mengkafirkan, mengeluarkan orang itu dari Islam. Pencuri kafir, pezina kafir, tukang khamr kafir, yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung murtad. Nah ini Khawarij. Nanti akan saya jelaskan tentang dosa berhukum dengan selain hukum Allah secara khusus, insya Allah. Jadi lawan daripada kelompok Khawarij namanya Murji'ah. Murji'ah mengatakan bahwa tidak ada pengaruh sama sekali dosa itu dengan keimanan, tidak mengurangi sedikit pun. Ya. Kelompok yang ketiga ini yang pertengahan. Inilah yang adil, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun. Mereka mengatakan bahwa dosa itu jika dilakukan oleh seorang muslim, dia akan mengurangi keimanannya, berkurang imannya. Oleh karena itu Ahlus Sunnah mengatakan al-iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan dosa, dengan sebab dosa, tapi tidak mengkafirkan pelaku dosa besar sebagaimana Khawarij, dan tidak mengatakan sebagaimana kali ucapannya orang Murji'ah yang mengatakan bahwa dosa itu tidak membahayakan dan tidak mengurangi keimanan sedikit pun. Jadi menurut orang Murji'ah, pelacur, pezina, tukang mabuk itu imannya sama dengan malaikat Jibril, sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kelompok yang pertama dan kedua itu sesat. Sesat. Jadi orang-orang Khawarij mengatakan apabila seseorang itu melakukan dosa besar, matinya kafir. Wal'iyadu billah. Ngeri ya ikhwan. Memangnya manusia tidak ada yang berdosa? Manusia itu bukan malaikat. Malaikat tidak berdosa. La yaf'aluna yani alaiha malaikatun ghilad syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat dan mereka melaksanakan perintah Allah, semua perintahnya. Beda dengan manusia. Manusia itu punya syahwat, hawa nafsunya juga ada. Ya, maka dia banyak dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Seluruh bani Adam, anak Adam itu banyak salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak salah yang banyak bertobat. Jamaah sekalian. Kemudian dikatakan di sini,
Ya, sekarang penjelasan dari ulama lain. Wala nukafir ahadan min ahli qiblah bidzambin ma lam yastahil muraduhu rahimahullah. Ahli sunnah wal jamaah la yukafiruna al-muslim al-muwahhid al-mu'min billah wal yawmil akhir. Ini Syekh bin Baz ini. Penjelasan dari Syekh bin Baz. Kalau tadi Syekh bin Mani'. Sekarang penjelasan dari Syekh bin Baz. Wallahi ya ikhwani, kita ini perlu memahami ayat hadis dari ulama ahli sunnah. Begitu pula penjelasan mutun akidah, buku-buku akidah itu sebaiknya kita ngambil dari penjelasan ulama senior. Itu lebih selamat. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, saya langsung terjemahkan aja ya, untuk menghemat waktu karena banyak yang mau tak sampaikan. Bahwa ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang muslim yang bertauhid, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dengan sebab dosa yang dia lakukan seperti zina, atau minuman keras, mabuk-mabukan, atau riba, atau durhaka sama orang tua, atau yang semisal dengan itu, selama dia tidak menghalalkan dosa-dosa itu. Ini dimaksud dengan menghalalkan yaitu meyakini bahwa dosa zina, mencuri, khamr, minum khamr, riba itu halal. Barang siapa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, nah itu baru dosa yang paling besar, itu membatalkan keislaman. Jika dia menghalalkan yang haram, termasuk menghalalkan dosa-dosa itu, maka dia kufur. Karena dia apa? Mendustakan Allah dan Rasulnya dan keluar dari agama Islam. Tapi jika dia tidak menghalalkan dosa-dosa itu, dia tidak kafir menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi orang itu lemah imannya, pelaku dosa besar itu lemah iman. Maka hukumnya orang yang melakukan dosa besar adalah dia fasik dan ditegakkan hukuman badan dan yang lainnya sesuai dengan yang dijelaskan dalam syariat yang suci ini. Inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Khawarij dan Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka dalam kebatilan, bahwa orang-orang Khawarij mengkafirkan dosa-dosa, sedangkan Mu'tazilah menjadikan orang yang mati dalam keadaan dosa besar dan belum bertobat, maka dia posisinya di satu tempat di antara dua tempat, yakni antara Islam dan kafir di dunia. Ini bukan muslim, yakni di antara Islam dan kafir. Ini keyakinannya orang Mu'tazilah. Adapun di akhirat, baik Khawarij maupun Mu'tazilah sepakat ya bahwa orang yang belum bertobat dari dosa besar di dunia, maka nanti di neraka kekal, tidak akan keluar dari api neraka. Mereka tidak meyakini syafaat Nabi Muhammad dan syafaatus syafi'in dan syafaatnya orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Maka perkataan Khawarij dan Mu'tazilah itu batil, keliru, ya, berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah dan ijma' salaf umat. Tapi banyak anak-anak muda yang tidak belajar dengan ulama senior, bahkan mereka hafal Quran, yang tersesat dalam masalah ini.
Antum pernah dengar ada orang namanya Aman Abdurrahman, LC. Siapa dia? Dia hafid Quran dan dia tokoh pimpinan ISIS di Indonesia. Dan dia divonis mati di pengadilan terakhir. Dan dia sekarang ada di Nusa Kambangan. Dia pentolan ISIS top di Indonesia. Nah, apa kesesatan Aman Abdurrahman ini? Yaitu dia memahami ayat-ayat seperti wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Ya, itu dianggap bahwa semua yang berhukum selain hukum Allah kafir. Walaupun cuma satu masalah. Dan semua aparat baik TNI maupun Polri yang katanya dia mendukung undang-undang selain hukum Allah itu, maka semuanya kafir. Yang ekstrim di antara mereka, kalau ditanya bagaimana pandanganmu tentang orang Islam zaman sekarang, kata dia semuanya kafir. Wah ini sudah, naudzubillah, ya Allah ya Rabb. Lah terus yang Muslim siapa? Yang Muslim itu ada satu temanku di India katanya. Jadi yang Muslim cuma dua, dia sama temannya di India. Ini ekstrem ini. Nah sekarang apa kesalahannya Aman Abdurrahman CS ini? Dia tidak mau menggunakan tafsir Ibnu Abbas di dalam memahami ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafirun. Itu kata Ibnu Abbas, kufur duna kufrin. Jadi di sini menunjukkan bahwa ayat ini maknanya ada dua. Yang pertama, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu bisa jadi dia kufur tapi tidak murtad. Itu namanya kufur asghar. Ini yang ditolak sama mereka ini. Kelompok ISIS, Al-Qaeda, kelompoknya JAD, Jaringan Ansor Daulah. Ya. Nah, mereka ini. Mereka menolak tafsir ini. Tafsir Ibnu Abbas padahal sahih. Disahihkan oleh para ulama ahli sunnah seperti Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Ini buat siapa? Maksudnya begini. Bisa ada seorang hakim. Hakim itu dia menghukum tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena dia disuap. Nah ini masuk kategori kufur tapi bukan murtad. Atau karena yang dihukum itu adalah kerabatnya, maka dia kasihan sama kerabatnya, maka dihukum ringan. Nah, yang seperti ini tidak murtad. Yang penting dia meyakini dalam hatinya bahwasanya hukum Allah itu yang terbaik. Jelas ya jamaah? Baru yang kedua itu kufur akbar. Itu apabila seorang mengatakan bahwa hukum Allah itu sudah tidak relevan dengan zaman katanya, atau hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah. Nah ini baru, atau dia menghalalkan dosa ini, berhukum selain hukum Allah. Nah ini baru masuk kategori kufur yang besar. Anak-anak muda itu, kelompok ISIS itu, mereka tidak paham dua hal ini. Pembagian kufur besar dan kufur yang kecil ini. Mereka mengatakan semuanya itu masuk kufur yang besar. Ini tidak benar ya. Menyimpang mereka. Ya. Kalau di zaman dahulu, Khawarij zamannya Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma itu sampai membunuh Utsman, memberontak. Mereka memandang bahwa Utsman salah. Coba lihat ya Allah, ngerinya. Utsman ahlul jannah.
radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, khalifah yang ketiga, Ar-Rasyid minal Mahdiyyin, termasuk khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, itu dikafirkan, dibunuh sama pemberontak Khawarij. Kemudian pemberontak ini terus berbuat ulah, mengadu domba antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, sampai terjadi perang Siffin. 3 hari 3 malam perang itu di antara dua kelompok besar kaum muslimin, yang satu dipimpin Ali, yang satu dipimpin Muawiyah radhiyallahu anhu. 3 hari 3 malam perang, 40.000 orang mati gara-gara Khawarij. Karena kubu Khawarij ini ada di bergabung dengan kelompoknya Ali radhiyallahu anhu, ada yang bergabung dengan Muawiyah. Kemudian mereka saling serang. Khawarij ini saling menyerang. Akhirnya terpancing semuanya. Itu fakta sejarah. Nah, Khawarij ini muncul di zamannya Ali juga radhiyallahu anhu. Dan mereka melakukan perbuatan yang fatal, membunuh anaknya sahabat, namanya Abdullah ibn al-Khabbab ibn al-Ard. Ya. Dan mereka juga membunuh istrinya Abdullah bin Khabbab al-Ard, yang lagi hamil. Kemudian perutnya istrinya Abdullah ini disembelih, kemudian janinnya dikeluarin, dimutilasi, kemudian dibuang ke sungai di Irak. Waktu itu Ali bin Abi Thalib ada di Basrah, Irak. Maka Ali bin Abi Thalib bermusyawarah dengan para sahabat yang masih ada waktu itu bersama beliau. Kata Ibn Abbas, ya Amirul Mukminin, izinkan saya memberi nasihat kepada mereka. Ya silakan, nanti kita lihat. Akhirnya Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mendatangi kelompok gerombolan Khawarij. Jumlahnya ribuan. Ada yang mengatakan mereka jumlahnya 6.000-an orang. Bayangkan itu. Ya, 6.000. Maka Ali mendatangi mereka. Di antara kalimat yang diucapkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kalian mengkafirkan selain kelompok kalian. Apakah kalian mengkafirkan Ummul Mukminin Aisyah? Kata sebagian, iya kami kafirkan juga Ummul Mukminin Aisyah, karena tidak membela kami, tidak sependapat dengan kami. Subhanallah, dia itu istri Rasulullah di dunia dan di surga. Maka itu di antara kalimatnya. Maka dari 6.000 itu tobat 4.000 orang setelah dinasehati sama Ibn Abbas. Tersisa berapa? Kurang lebih 2.000 orang. Panjang nasihatnya Ibn Abbas itu. Ya. Kemudian barangkali di lain kesempatan nanti kita akan bacakan nasihat khusus Ibn Abbas kepada kaum Khawarij yang muncul di zamannya Ali. Lah tinggal 2.000 orang. Nah, yang 2.000 ini kata Ibn Abbas, serahkan pembunuh kalian yang telah membunuh Abdullah bin Khabbab al-Ard, istrinya dan anaknya yang dikandung. Serahkan kepada kami, kalau kalian memang menegakkan hukum Allah, serahkan kepada kami, kami akan hukum dia. Apa kata mereka? 2.000 orang, kami semua pembunuhnya. Maka dilaporkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, oh mereka yang disebut oleh Nabi SAW, sayakhruju min dhi'dhihi hadha qaumun tahqiruna salatakum ala salatihim, siyamakum ala siyamihim, yaqra'una al-Qur'an la yatajawazuna taraqihim, yamrukuna min ad-din kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyah thumma la ya'udun
la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'an hum kilabun nar. Artinya akan keluar dari keturunan orang ini. Ini orang ini maksudnya orang yang hidup di zaman Nabi SAW, jenggotnya lebat. Dia mengatakan dengan tidak sopan kepada Rasulullah, ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil. Wahai Muhammad, adillah, kamu tidak adil. Kata Umar, biarkan ya Rasul, aku penggal lehernya orang ini. Jangan. Akan keluar dari tulang punggungnya orang ini keturunan. Mereka itu adalah orang-orang yang meremehkan kalian dalam hal sholat kalian. Yani para sahabat sampai merasa, atau yani mereka meremehkan sholatnya kalian. Yani mereka merasa lebih pintar dari sahabat. Mereka meremehkan puasa kalian. Atau kalian wahai para sahabatku merasa kalah sholat atau puasa kalian dibandingkan mereka. Ini mereka tuh senang ibadah, sholat dan puasa. Bayangkan. Dan mereka rajin baca Quran, tapi tidak sampai sini. Maknanya ada dua. Ya ini nggak diterima pahalanya oleh Allah, ibadah mereka itu, bacaan Quran mereka, atau mereka salah dalam memahami Al-Quran. Ya, dua-duanya benar. Kemudian kata Ali bahwa Rasulullah setelah itu mengatakan mereka keluar dari agama, yakni dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus, dan mereka tidak kembali, dan mereka adalah anjing neraka. Jika aku bertemu dengan mereka, kata Rasulullah, aku akan perangi mereka seperti perang melawan kaum Ad. Maka Ali bin Abi Thalib menggerakkan pasukan untuk menangkap 2.000 orang. Ketika dikejar, mereka lari ke Nahrawan. Nahrawan itu di Iran. Karena memang al-fitnah hahuna asyaril masyriq. Yani Nabi menunjuk bahwa akan muncul fitnah dari timur. Ini timurnya Madinah, yaitu dari arah Iran dan Irak. Sampai sekarang Iran dan Irak itu markasnya Syiah. Dan juga ISIS itu gabungan kelompok Khawarij yang ada di Irak dan Suriah. Begitu jamaah sekali. Tapi mereka bertempat tinggal di Irak. Irak itu juga timurnya Madinah. Perhatikan itu sabda Nabi. Akhirnya mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan dieksekusi semuanya kecuali beberapa gelintir manusia dari mereka yang menyelamatkan diri, lolos. Saking banyaknya mayat itu mereka sampai bertumpuk-tumpuk. Kata Ali, cari di antara mereka Dzatdiyaini, seorang di antara mereka yang di lengannya itu ada tumbuh daging seperti putingnya wanita. Cari, dicari sama pasukannya Ali bin Abi Thalib. Belum ketemu. Kata Ali, cari, demi Allah, aku tidak berbohong karena aku mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dicari lagi, ketemu. Orang itu ada di tumpukan mayat paling bawah. Dilihat, benar ada. Di lengannya ini ada tumbuh daging seperti putingnya wanita. Maka Ali bin Abi Thalib sujud syukur, syukran lillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia dimuliakan oleh Allah memerangi Khawarij. Itulah Khawarij, jamaah sekali. Adapun Murji'ah insyaallah, jika nanti masih ada waktu kita akan bahas sedikit. Ikhwan sekalian, kata Syekh Al-Albani mengomentari pernyataan ini pernyataan dari Abu Ja'far At-Tahawi ini. Yang dimaksud dengan menghalalkan di sini itu secara hati dan keyakinan. Itu meyakini bahwa dosa besar itu boleh. Nah, ini baru masuk kategori
kufur akbar, dosa yang paling besar, yang bisa murtad. Jadi bukan sekedar melakukan, tapi ini masalah hati. Kalau ada orang misalnya dia tidak berzina, tidak minum khamr, tapi dia mengatakan bahwa saya meyakini bahwasanya zina dan khamr itu halal. Walaupun dia tidak melakukan, maka dia murtad. Karena dia menghalalkan dengan hatinya dan ucapannya bahwa dosa besar itu hukumnya apa? Halal. Iya, maka barang siapa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dalam hatinya, maka dia kafir secara ijma'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah, memperbaiki diri, begitu ya kawan. Jadi selama seorang itu hidup di dunia ini, masih ada harapan untuk bertobat dari semua dosa. Pernyataan Abu Ja'far At-Tahawi ini untuk membantah Khawarij dan Mu'tazilah yang menghukum pelaku dosa besar selain syirik, jika tidak bertobat maka dia akan kekal di neraka. Begitu kata Syekh Al-Albani, ya kawan. Dan kelompok Khawarij ini ada di setiap abad. Kata Rasulullah, kullama kharaja qarnun quti'. Setiap keluar tokoh mereka di setiap abad itu akan dipotong. Ya, akan dipotong, ya, ini mereka akan ditumpas oleh penguasa muslim. Dan itulah yang terjadi. Kemudian jamaah sekalian, di sini yang ingin perlu disampaikan bahwa di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab, kata Imam Nawawi, tahrim qaulihi li muslimin ya kafir. Haram mengucapkan kepada seorang muslim wahai kafir. Di sini dibawakan dua hadis. Yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biya ahaduhuma. Fa in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Hadis ini Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, jika seorang laki-laki, seseorang berkata kepada saudaranya muslim, wahai kafir, maka kalimat kafir ini akan mengenai salah satu dari keduanya. Fa in kana kama qala, jika memang sebagaimana yang dia ucapkan bahwa dia memang kafir, maka akan terkena betul. Wa illa, jika tidak, yakni jika tidak kafir sebenarnya, tapi dia mendolimi saudara muslim dengan kalimat ya kafir, wahai kafir, raja'at alaih, maka kalimat kafir itu kembali kepada yang ngomong. Oh, kan ngeri ya kawan. Ya, di sini menunjukkan beberapa pelajaran penting bahwa takfir, menghukum seseorang dengan kafir, itu bukan wewenang orang awam. Bahkan bukan wewenang para pelajar, para tulabul ilm. Bahkan bukan wewenangnya ustadz menghukum seseorang kafir, orang Islam maksudnya, yang melakukan dosa besar, yang paling besar. Tapi ini adalah tugasnya siapa? Qadhi. Hakim muslim. Setelah melalui proses pengadilan dan ditegakkan dua syarat. Yang pertama, iqamatul hujjah alaih, ditegakkan hujjah, dalil kepada orang itu, dinasihati dulu sampai dia tobat.
ternyata dia nggak tobat. Yang kedua syaratnya intifaul mawani' anhu, tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi keraguan dan syubhat. Sudah dijelaskan dengan terang benderang, tapi dia tidak mau terima, maka hakim memutuskan dia kafir. Apakah ada orang yang diputuskan kafir oleh hakim dalam sejarah Islam? Ada. Seperti ada hakim di Baghdad menghukum kafir Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini jamaah sekalian memiliki pemahaman wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu apa? Dia mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di seluruh makhluknya, hatta termasuk anjing, babi, pastor. Jadi kata Ibnu Arabi, kalau saya melihat anjing di situ saya melihat Allah. Kalau saya melihat babi saya melihat Allah. Kalau melihat pastor di gereja saya melihat Allah di situ. Bahkan di dalam jubahku ini ada Allah katanya. Terus dia mengatakan saya ini Allah. Ya, inilah aliran sesat namanya wahdatul wujud. Kalau di Jawa itu ada yang semakna dengan itu, tarekot manunggaling kaulo Gusti. Bukan hanya Syekh Siti Jenar, banyak sekarang ini yang meyakini keyakinan itu. Di antaranya si dukun satu itu. Ya, antum tahu ya yang gila katanya itu. Wallah alam bener apa enggak, yang jelas gila. Alhamdulillah lah. Ya, dia menyesatkan orang banyak dengan ilmu perdukunan. Di padepokannya ada huruf-huruf hijaiyah terputus-putus. Itu sebenarnya adalah panggilan untuk nama khodam-khodamnya dari bangsa jin. Dia itu dukun, tapi berpakaian seperti ulama. Pakai jubah, pakai sarung, pakai sorban, rambutnya gondrong kayak perempuan. Padahal tidak boleh laki-laki gondrong melebihi bahu, itu nggak boleh. Iya, dia terang-terangan meyakini dengan keyakinannya wahdatul wujud. Na'udzubillahi minadh dhalal. Singkat cerita, Ibnu Arabi dihukum mati. Begitu pula Al-Hallaj dihukum, ini vonis kafir oleh para ulama, murtad. Ibnu Sab'in, ya, At-Tilmasani. Kemudian ada lagi sebelumnya, yaitu Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. Ini dihukum mati oleh Amir waktu itu. Kenapa? Karena diputuskan kafir oleh hakim waktu itu. Kenapa? Karena Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan, pimpinan kelompok sesat murtad Jahmiyah, mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat. Bayangkan, Allah tidak punya sifat sama sekali. Mereka tidak percaya dengan ayat wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung tanpa perantara. Allah tidak punya sifat berbicara. Mereka mendustakan ayat wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah mengangkat, menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Itu kan sifat Allah, menjadikan seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Ibrahim sebagai khalilullah, kekasih Allah. Allah mencintai. Semua sifat Allah mencintai, Allah berbicara dan lain-lain, semuanya ditolak, ditaktil sama kelompok Jahmiyah. Maka dikafirkan oleh para ulama seperti Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya. Akhirnya dua orang itu dihukum mati. Ya, begitu pula zaman sekarang ini ada kelompok-kelompok yang mereka itu masuk kategori murtad dan dihukum oleh para ulama. Mereka itu bukan muslim, seperti kelompok Ahmadiyah. Ahmadiyah itu ijma', karena mereka meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlu sunnah bukan berarti
tidak mengkafirkan orang yang memang sudah jelas-jelas kafir setelah memenuhi syarat-syarat dan diputuskan oleh hakim. Iya, kita meyakini apa yang diputuskan oleh para ulama, bahwa ada orang-orang yang memang murtad. Murtad itu ada dua kelompok. Ada yang terang-terangan dia mengatakan saya keluar dari Islam, masuk Nasrani atau Yahudi atau yang lainnya. Itu murtad jelas, tidak ada keraguan. Yang kedua, ada orang ngaku Islam tapi dia melakukan pembatal-pembatal keislaman dan dihukum oleh ulama dan qudat muslim bahwa dia keluar dari Islam. Maka jika memang sudah dihukum seperti itu, contohnya seperti Ahmadiyah, ya udah kita meyakini bahwa Ahmadiyah bukan muslim. Kemudian hadis yang kedua dibawakan oleh Imam Nawawi an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar semoga Allah meridhoinya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abu Dzar radhiyallahu anhu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a rajulan bil kufr, barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekafiran, au qala aduwallah, atau dia mengatakan wahai musuh Allah, walaysa kadzalik, padahal tidak demikian, illa hara alaih, kecuali akan hara alaih, kembali kepada orang yang menuduh bahwa orang itu kafir atau musuh Allah, sehingga dia wal'iyadu billah mati dalam keadaan sul khatimah, kecuali kalau dia dirahmati oleh Allah, dia bertobat, maka mengakui kesalahannya, maka dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ini maka para ulama memberikan nasihat, sekiranya seorang awam atau talibul ilm, bahkan ulama, ya apalagi ulama, dia keliru, yakni menghukum bahwa fulan ini tidak kafir padahal dia kafir, itu jauh lebih baik daripada menghukum kafir kepada seseorang padahal dia tidak kafir. Sebab menghukum kafir pada seseorang itu bobot dosanya lebih besar, resikonya lebih besar, akibat buruknya, daripada salah dalam menghukum kafir padahal orang itu kafir. Paham maksud saya, kawan? Hah? Ya, ini misalnya ada orang kafir, jelas-jelas kafir. Ada orang awam, dia mengatakan saya tidak tahu kalau orang ini kafir, walaupun ulama mengatakan kafir, tapi orang awam, saya nggak tahu, saya tidak mengatakan kafir. Ma'dzur dia, bijahlihi, dia punya uzur dengan kebodohannya dan kesalahannya, dia tidak mengkafirkan. Itu lebih ringan daripada kalau seorang menghukum kafir kepada orang yang tidak kafir, karena akan kembali tuduhan itu kepada yang menuduh. Maka lebih baik kita tahu diri. Seorang muslim itu memiliki akhlak dan adab apabila dia tahu diri, tahu kapasitas dirinya. Kalau dia bukan seorang alim, bukan seorang qadhi, hakim, udah lebih baik diam. Kalau ditanya, serahkan sama ulama. Udah, tanyalah sama ulama, lebih selamat daripada masuk gerombolan ISIS, Al-Qaeda, JI. Ternyata JI itu masih ada, ajib ya. Jemaah Islamiyah ini yang mengkafir-kafirkan orang, ya masih ada ternyata mereka ini, dan melakukan pertemuan-pertemuan tertutup. Daripada masuk mereka, jangan masuk kelompok-kelompok ini jamaah sekalian, jangan. Sungguh menjadi pelajaran buat kita adalah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Antum baca pemuda Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi, berapa jumlah mereka? 7 pemuda. Ketika rakyatnya musyrikun, ketika
pemimpin mereka musyrikun. Apa yang mereka lakukan? Menyelamatkan diri, menjauh dari kesyirikan, menjauh dari dosa-dosa, dan memohon kepada Allah perlindungan, dan dilindungi oleh Allah. Melaksanakan ibadah walaupun kondisinya sangat sulit, minoritas. Semoga Allah jadikan Indonesia ini tetap mayoritas muslim sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita zaman ini tidak seperti Ashabul Kahfi, alhamdulillah. Iya kan? Kita di Indonesia ini jauh lebih baik daripada kondisi masyarakat dan penguasa di zaman Ashabul Kahfi. Kita bebas sholat 5 waktu, adzan. Mana pernah pemerintah melarang kita sholat 5 waktu? Adzan, tidak pernah dilarang. Zakat, tidak pernah dilarang. Puasa Ramadan, malah dikoordinir. Haji, umroh, dikoordinir. Tidak pernah kita dilarang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika antum menjauhi zina, apakah antum dimarahi sama penguasa? Tidak. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Seorang muslim itu pandai mensyukuri nikmat. Apa yang Allah beri sekarang ini disyukuri dulu. Karena la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur akan aku tambah nikmat itu pada kalian. Dan terus berdoa, mohon sama Allah. Semoga Allah memberi hidayah kepada kaum muslimin dan pemimpin kaum muslim. Nah, ini penting, kewajiban orang awam ini dan semua orang Islam. Para penuntut ilmu juga dan para ulama juga mendoakan penguasa supaya mereka dapat hidayah. Dan juga mendoakan kaum muslimin supaya mereka mendapatkan hidayah. Kata Rasulullah, "Man istaghfara lil muslimin wal muslimat kana lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan ampunan untuk semua kaum mukminin dan mukminat, ya, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak jumlah orang mukmin laki dan perempuan. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Karena di sini umum. Berapa jumlahnya? Sekarang aja orang Islam berapa nih? 1,8 M. Orang Islam 1,8 M. Sekarang ini. Belum dari mulai zaman Nabi Adam. Sangat banyak, miliaran. Maka kita akan mendapatkan pahala miliaran. Jika kita dianjurkan memohonkan ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Termasuk muslimin dan muslimat adalah penguasa muslim yang masih sholat. Ya, kita doakan mereka. Dapat pahala kita. Kemudian jamaah sekalian, di sini ada satu hal penting. Bahwa seorang muslim itu hendaklah memiliki sifat rahmah. Memiliki sifat apa? Sayang kepada makhluk. Wallah, ini sangat penting. Apalagi dia seorang da'i, ya, seorang ustadz, maka hendaklah dia punya sifat rahim di dalam hatinya, sayang di dalam hatinya. Syekh bin Baz rahimahullah mensikapi kelompok-kelompok yang takfiri dan bom bunuh diri. Karena Riyadh itu pernah dibom. Riyadh itu pernah dibom sama kelompok Khawarij. Berapa ratus orang yang mati itu. Bahkan mereka mau ngebom Masjid Nabawi di bulan Ramadan ketika kaum muslimin mau berbuka puasa. Ini kelompok ISIS ini langsung lari dia. Dicegat sama tentara. Dan dia meledakkan dirinya. Tentara itu terluka parah.
sedangkan pembom bunuh diri itu mati dia. Bayangkan kalau bom bunuh diri itu diledakkan di dalam Masjid Nabawi ketika sedang orang menunggu berbuka puasa. Banyak itu, penuh itu Masjid Nabawi itu. Berapa orang yang mati itu nanti? La qaddar Allah. Ya. Dan mereka kata Syekh Abdul Razak akan muncul biasanya di bulan Ramadan untuk membunuh orang Islam. Kemarin itu ada pembom bunuh diri meledakkan diri di mana? Di Kapolsek di Bandung sana. Ajib. Ya. Khawarij dicabut oleh Allah dalam hati mereka rahmah. Sehingga mereka tidak sayang pada dirinya sendiri dengan membunuh dirinya sendiri. Saya lihat itu fotonya itu, ya Allah, fotonya anak muda itu yang membunuh dirinya dengan bom itu. Tercerai-berai badannya, kakinya mencelat sana, badannya sana, ngeri ya kawan. Dan dia membunuh polisi. Polisi lagi apel itu. Bu, apa salahnya polisi ya? Mereka juga Muslim. Ada yang Muslim beragama Islam, maksud saya. Mereka bekerja di kepolisian, itu ada yang di bagian lalu lintas. Apa salahnya orang mengatur lalu lintas? Mereka ada yang bekerja di bagian serse, menangkap para pencuri, perampok, begal. Jihad itu melawan begal-begal itu. Apa salahnya polisi? Mereka juga, seorang bapak punya istri dan anak. Mereka mencari nafkah. Mencari nafkah itu jihad. Kenapa dibunuh? Apa jawaban mereka ini? Coba. Kafir katanya. Kafir dari mana itu? Apanya yang kafir? Mereka sholat, zakat, puasa, beriman dengan Allah. Apa alasanmu di hadapan Allah? Ada seorang sahabat, Usama bin Zaid, membunuh seorang yang memeranginya waktu perang ini, duel sudah, dan menyakiti. Dia orang kafir itu membunuh beberapa orang Muslim. Ketika diduel dengan Usama, ketika mau dieksekusi, orang kafir itu mengatakan la ilaha illallah, maka langsung dibunuh sama Usama. Maka dilaporkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Usama, bagaimana kamu nanti kalau dia membawa la ilaha illallah pada hari kiamat di hadapan Allah? Ya Rasulullah, dia tadi membunuh beberapa orang kita Muslim dalam peperangan. Ketika saya mau bunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dia mau berlindung dengan kalimat la ilaha illallah dari pedang saya ini. Kata Rasulullah, apakah kamu membelah dadanya bahwa dia pura-pura Islam? Sampai kata Usama, saya seperti berangan-angan waktu itu, alangkah baiknya kalau saya baru masuk Islam waktu itu. Saking takutnya dia karena membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Bukan perkara ringan itu. Seorang Muslim, kata Syekh bin Baz, ketika mensikap seorang dai, ketika di zaman sekarang ini banyak orang tidak mengerti Islam, maka adalah dia lemah lembut, mengedepankan lemah lembut dalam berdakwah dan sabar dalam menjelaskan agama ini dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dengan penjelasan yang rinci. Jangan menggunakan cara-cara kekerasan seperti cara-caranya orang Khawarij yang mengkafir-kafirkan penguasa dan juga rakyatnya. Mereka itu mengkafirkan dari mulai presiden sampai RT. RT lo dikafirkan. Apa salahnya Pak RT itu? Mereka juga dipilih, barusan dipilih sama warga RT untuk jadi Pak RT. Itu dikafirkan juga. Apa salahnya Pak RT? Pak polisi, tentara,
Itu semua dikafirkan sama kelompok ISIS ini. Wah, ekstrim ya. Di Indonesia ini ada beberapa kelompok ekstrim seperti ISIS dan juga LDI. LDI ini juga mengkafirkan. Dari mana kita bisa tahu? Dari mantan-mantannya yang sudah bertobat. Apa ada di sini? Betul nggak? Betul, Pak. Wa syahida syahidun kana min ahliha. Telah bersaksi mantannya. Betul ya, Pak? Ah, itu. Jadi dikafirkan ya selain LDI ya. Ah, tuh. Ini kelompok LDI ini takfiri khawarij. Ya, mereka minta uang kepada anggotanya, warganya LDI. Berapa persen, Pak? Ah, 10%. Banyak sekali. Ya, sehingga pimpinan yang dibaiat itu, keturunannya Abu Ubaidah itu kalau jalan-jalan pakai moge yang roda 3 itu ya, moge roda 3. Jadi dia sama keluarganya dan top pimpinannya itu bergaya hidup mewah. Dari mana? Ya dari sumbangan-sumbangan itu. 10%, bayangkan coba. Saya tahu ada seorang karyawan perusahaan minyak dan gas di Kalimantan. Begitu pensiun dia dapat dana uang pesangon itu kurang lebih 2 miliar. Kurang lebih atau 3 miliar. Maka dia sumbangkan ke imamnya itu LDI itu berapa ya? 300 juta atau berapa itu? Maunya 10%. Padahal dalam Islam yang wajib itu zakat. Itu cuma 2,5%, itu sekali setahun. Ringan zakat itu. Ini memberatkan pengikutnya. Gak jelas kemana arahnya itu. Ya. Yang jelas kita kembali kepada masalah ini. Saya orang Islam itu harus punya sifat rahmah. Mari kita lihat hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini dalam kitab Sahih Adabul Mufrad. Sahih Adabul Mufrad. Datang seorang wanita, ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan ya, supaya kita mengambil pelajaran bagaimana kita ini harus punya sifat sayang. Datang seorang wanita kepada Aisyah radhiyallahu anha dan dia membawa 2 anak laki-lakinya. Ngapain dia datang ke Aisyah? Minta makan. Fa'atatha Aisyah 3 tamarat. Maka Aisyah memberi 3 butir kurma. Kenapa kok cuma 3 butir? Ya dia cuma punya itu waktu itu. Kalau dia punya 1 karung dikasih 1 piring, mungkin lebih dari 1 piring. Ya, dia cuma punya 3 kurma saja. Dia berikan kepada ibu itu. Apa yang dilakukan oleh ibu itu? Fa'atat kullu sabiyyin laha tamrah. Karena ada 3 butir toh, yang 2 kurma diberikan kepada 2 anaknya. Wa amsakat li nafsiha tamrah. Maka dia menggenggam 1 kurma. Kan ada 3 tadinya kan? Maka 2 anaknya itu makan kurma itu, bagiannya masing-masing. Selesai makan kurma, wa nadhara ila ummihima. 2 anak itu melihat kepada ibunya. Kenapa? Dia mau minta kurma yang dipegang sama ibunya. Fa'amadat ila tamra fasyaqqatha. Maka ibu ini membelah 1 kurma itu menjadi 2. Fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamra. Maka dibagikan kepada 2 anaknya laki-laki. Jadi dia gak makan.
Uminya nggak makan. Karena bagian dia diberikan kepada anaknya yang dua itu. Maka datanglah Nabi SAW. Maka Aisyah menceritakan kisah itu kepada suaminya. Maka Rasulullah bersabda, "Wa ma yu'jibuka min dzalik?" Jelas itu yang membuat kamu takjub. Laqad rahimahallah birahmatiha sabiyaiha. Allah telah merahmati wanita ini karena dia merahmati kedua anaknya. Coba lihat ya, ikhwan. Ya, Allah membalas dengan merahmati ibu ini karena dia sayang kepada dua putranya, mendahulukan kurma yang dia miliki diberikan kepada dua anaknya, padahal dia juga lapar. Di sini menunjukkan, sampai kata Imam Bukhari dikasih bab al-walidat, bab al-walidat rahimat. Ini keutamaan umi-umi yang penyayang kepada anaknya, yang itu menjadi sebab dia dirahmati oleh Allah, dan dengan rahmat Allah dia masuk surga. Perhatikan, ada seorang wanita pelacur Bani Israel memberi minum anjing yang kehausan. Maka Nabi bersabda, syakarallahu laha wa ghafaraha wa adkhalaha al-jannah. Allah menerima amalannya pelacur ini, memberi minum anjing yang kehausan, dan Allah mengampuninya, dan Allah memasukkan wanita ini ke surga. Kenapa? Karena dia punya sifat rahimah, sayang dengan makhluk Allah walaupun itu hewan, apalagi sayang kepada manusia. Sebaliknya, Nabi melihat waktu salat gerhana, imra'atun tu'adzab finnar bisababi hirratin tahbisuha hatta matat. Ya, ini begini, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita diazab oleh Allah di neraka, dilihat oleh Nabi waktu salat gerhana. Allah tampakkan itu. Kenapa? Karena dia mengurung kucing dan tidak diberi makan dan minum dan tidak dilepas sampai mati. Sampai mati. Yani dia menyiksa kucing, tidak dikasih makan dan minum, dikurung, diikat sampai mati, sampai kucing itu makan tanah. Kata Rasulullah, dia disiksa di neraka. Kenapa ya kawan? Karena tidak punya sifat rahmah terhadap makhluk Allah, walaupun itu hewan. Lah kalau membunuh kucing tanpa hak menjadi sebab orang itu dimurkai oleh Allah, masuk neraka, apalagi membunuh manusia. Apalagi membunuh dirinya sendiri, berarti dia nggak sayang pada dirinya sendiri. Wah, membunuh orang lain dengan bom bunuh diri itu nggak sayang sama orang lain, double dicabut rahmat dari hatinya orang itu. Perhatikan ini sabda Nabi ya ikhwan. Masih dalam Sahih Adabul Mufrad, kata Imam Bukhari dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, datang orang Arab Badui kepada Nabi SAW. Orang Arab Badui itu berkata kepada Rasulullah, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kandung kalian, anak-anak kecil kandung kalian? Fa wallahi manuqabbiluhum, demi Allah kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Maka Nabi menjawab, awa amliku laka an naza Allah min qalbika rahmah, aku tidak memiliki wewenang untuk menahan apabila Allah mencabut rahmat dari hatimu. Di situ menunjukkan bahwasanya seorang yang tidak pernah mencium anaknya,
Anaknya yang kecil itu, yang lucu, yang bayi itu, ya, tidak pernah dicium. Berarti orang itu tidak punya rahmat dalam hatinya. Kemarin saya bilang gini, ini pengajian tadi malam juga saya bahas ini. Antum kalau cari akhwat untuk dinikahi, antum uji dia, tapi jangan kasih tahu kepada dia. Uji dengan cara antum ajak, misalnya adik antum yang perempuan yang sudah menikah, misalnya yang punya anak ya, anak bayi, suruh duduk bersama dia. Nanti bagaimana sikap itu dengan anak bayi itu? Kalau dia tidak pernah melihat, noleh enggak, ya, padahal anak bayi itu lucu sekali, malah dia bilang sebaiknya anak ini jangan di sini, sana, keluar sana. Wah, ini wanita nggak punya rahmat, nggak usah nikah sama wanita itu, cari yang lain aja. Sebab Rasulullah mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang dan subur. Sebab saya akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Mari kita didik keluarga kita untuk sayang kepada anak. Rasulullah sayang kepada cucunya juga. Hasan Husain dicium pada hari berikutnya. Hasan bin Ali dicium sama Nabi di hadapan Aqra bin Habis. Maka Aqra mengatakan, saya punya 10 anak laki-laki, aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Maka Rasulullah melihat pada Aqra bin Habis dan mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, maka dia tidak akan disayang oleh Allah. Siapa yang tidak sayang pada dirinya sendiri dan orang lain dan makhluk Allah, maka Allah tidak sayang kepada dia. Lah kalau Allah tidak sayang gimana ya akhi? Bisa masuk neraka. Maka bukti bahwa seorang itu sayang kepada, ada punya sifat sayang di dalam hatinya, bahwa dia itu apa? Mencium anak, senang dengan anak. Sekarang ini ada gerombolan kaum, mereka bilang kami tidak suka punya anak. Ada orang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu kaum tidak senang punya anak. Hati-hati loh, ada orang seperti itu sekarang. Makanya kalau mau cari calon suami atau istri, tanya dulu, senang anak enggak? Kalau dia bilang gak suka anak, wah itu jangan. Itu berarti gak sayang. Itu lama-lama nanti pasangannya dikeplai itu nanti. Ya, karena dia gak punya sifat rahmah dalam hatinya. Dengan anak aja gak sayang. Bahaya itu. Dicabut rahmat. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya sifat sayang kepada makhluk Allah, maka dia tidak disayang oleh Allah yang menciptakan makhluk. Ya ikhwan, kata pencara buku ini, sayang itu pada 2 hal. Yang pertama kepada diri sendiri. Bagaimana buktinya? Yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu bukti sayang pada diri sendiri. Karena dia ingin masuk surga. Sebab kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah, berarti dia tidak sayang pada dirinya, dia akan disiksa. Yang kedua, sayang kepada makhluk. Sayang kepada keluarganya, orang tuanya, sayang kepada anak-anaknya, cucunya. Ya. Dan juga sayang kepada makhluk. Ini penting ini ya, kawan. Bagaimana sayang kepada makhluk? Berbuat baik kepada makhluk, tidak menyakiti makhluk. Inilah Islam. Kata Rasulullah, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling rendah dari cabang iman, menyingkirkan gangguan yang ada di tengah jalan ke pinggir jalan. Apakah itu paku, apakah itu batu, apakah itu batang pohon, apalagi bom. Mana orang-orang yang ngebom orang lain itu tanpa hak. Dengan hadis ini bagaimana coba? Nabi menyuruh singkirkan gangguan itu di jalan, ke pinggir sana.
Lah ini orang malah meletakkan bom di jalan. Bahkan membawa bom itu di badannya. Kemudian dengan pengecut dia meledakkan dirinya, meledakkan bom itu sehingga membunuh dirinya dan orang lain yang tidak bersalah. Apa salahnya orang yang dibom itu? Bahkan dia membawa istrinya dibawa untuk ngebom orang yang tidak bersalah. Sampai istrinya mati juga. Bagaimana seorang suami seperti itu? Maka kalau ada akhwat dilamar sama kelompok ISIS, tolak. Tanya dulu, ente kelompok yang mana? Yang mana? Kelompok yang mana itu? ISIS katanya. Wah, tolak sudah. Uncal no emang. Ya, jangan diterima. Lamaran dari pemuda ISIS, jaringan Ansor Daulah, kemudian kelompok Al-Qaeda, kelompok JI, jangan diterima. Pernah ada seorang tabi'i namanya siapa? Tapi tabi'i ini yang menyimpang ini. Jadi bukan kelompok tabi'in. Namanya Abu Muljam Al-Muradi. Dia ini penghafal Al-Quran. Bayangkan coba. Tidak mudah loh hafal Quran itu. Tiap hari murojaah 5 juz. Iya. Itu kata para penghafal Al-Quran. Ketika dia hidup di zamannya Umar, dia disuruh oleh Umar untuk menjadi imam dan qari dan mukri di Mesir. Waktu itu dia masih ahli sunnah. Ketika Umar meninggal, ketika Utsman meninggal, Abu Muljam Al-Muradi yang hafal Quran ini senang dengan seorang wanita Khawarij, cantik, ya. Katanya dia sudah dinasihati sama teman-temannya yang ahli sunnah, jangan itu Khawarij. Kata dia apa? Saya akan ajak dia kepada ahli sunnah. Nikahlah dia. Ternyata sebaliknya. Dia yang dipengaruhi sama istrinya. Istrinya ternyata kokoh Khawarijnya. Wah. Akhirnya dialah yang membunuh Ali. Dia yang mengkafirkan Ali dan membunuh Ali bin Abi Thalib. Kata ulama, berdasarkan kisah ini, maka wajib bagi para penghafal Al-Quran secara khusus dan yang lainnya agar belajar akidah ahli sunnah wal jamaah salafiyah. Harus, supaya mereka tidak disesatkan oleh syaitan ke dalam ekstrim Khawarij. Karena syaitan itu kalau melihat orang soleh, maka dia akan digoda dua hal. Yang pertama, disuruh menjadi takfiri, mengkafirkan orang. Dia soleh tapi menyimpang, ekstrim. Nah ini hati-hati. Syaitan tidak peduli, yang penting dia sesat. Yang kedua, diarahkan kepada tafrid. Tafrid itu meninggalkan ketaatan. Misalnya ada orang rajin sholat wajib dan sunnah, maka syaitan menyuruh dia untuk meninggalkan yang sunnah. Kan sunnah katanya syaitan. Setelah itu dia meninggalkan yang sunnah. Sebenarnya tujuan syaitan mengajak dia meninggalkan sunnah supaya dia meninggalkan yang wajib setelah itu. Akhirnya dia meninggalkan sholat wajib. Ahlus sunnah tidak ifrat, tidak tafrid, tidak ekstrim, tidak fasik, tapi meyakini keyakinan ahli sunnah wal jamaah salafiyah dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Demikianlah ya kawan, pembahasan penting pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan antum semua, dan kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna wa sifatikal ula, Allahumma ja'alna min ahli sunnati wal jamaah salafiyin, Allahumma ja'alna wa ahla baitina wa walidina wa dhurriyyatina jami'an wa akribaina min ahli sunnati wal jamaah salafiyin.
ووفق المسلمين لأن يكونوا منهم. اللهم لا تجعلنا من أهل البدع والفرقة والأهواء. اللهم اجعلنا من الطائفة المنصورة الناجية، ولا تجعلنا من أهل البدع والفرقة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا واهدنا وعافنا وارزقنا واعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.